Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rijal Hasan Pratama dari Prodi Teknik Elektro Rombel 1. Video ini saya buat guna memenuhi tugas remedial materi atau kuliah kalkulus 2 materi transformasi Laplace. Jadi, selamat datang di video ini dan saya akan langsung menjawab pertanyaan nomor 1 dari soal yang saya buat. Di sini terdapat soal untuk mencari transformasi Laplace dari suatu fungsi yang dituliskan 3t kuadrat min 4t plus 5. Nah, di sini kita tuh bisa menggunakan sifat linearitas dari transformasi Laplace. Jadi ya bentuknya kan 3t kuadrat ini bisa kita ubah menjadi 3 per 1 dikalikan dikalikan 1 per t kuadrat. Ya, jadi nanti akan kita buat seperti ini. 3 per 1 dikalikan L dikalikan T kuadrat. Nah, jadi sama saja nanti. Oke, jadi langsung saja kita masuk ke transformasi Laplace-nya di sini. Laplace transform dari Ft sama dengan kita akan mulai dari transformasi 3t kuadrat dulu. 3t kuadrat bisa kita baca jadi 3. Di sini ada Laplace, di sini ada t kuadrat. Kalau t kuadrat itu menggunakan transformasi Laplace yang ini, n faktorial per Sn plus 1. Nah, di sini n-nya itu adalah pangkat. Jadi pangkatnya di sini kita tulis 2 per, di sini kita masukkan rumus S. S itu adalah variabel Laplace ya, kita tulis saja S ditambah dipangkatkan dengan n tambah 1, 2 tambah 1, 3. Dan jadi kita bisa tulis 3L, kita masukkan ke sini 3 kali 2 6 per S pangkat 3. Nah, ini adalah transformasi Laplace dari yang pertama ini. Kemudian masuk yang kedua ke bagian 4T. Ini tahap 1 ya, langkah pertama. Ini sekarang masuk ke langkah kedua yang min 4T. Jadi Laplace transform dari 4T. Di sini kita juga bisa tulis seperti menggeser 4-nya keluar Laplace, kita jadi 4 Laplace. Ini berapa ini? T. T itu sama dengan yang sebelumnya. Jadi kita asumsikan T itu T pangkat 1. Jadi kita bisa tuliskan 1 per S pangkat 1 tambah 1 pangkat 2. Nah, tinggal dikalikan dengan 4. Hasilnya akan menjadi 4 per S kuadrat. Nah, kemudian untuk soal yang terakhir, bagian terakhir maaf, ini ada 5 pangkat 3 di sini. Untuk bagian 5 pangkat 3 itu bisa kita 5 biasa maaf. Untuk bagian 5 itu bisa kita tulis ini bagian nomor 3. Laplace dari 5. Laplace dari sebuah konstanta sendiri itu sebenarnya hanya 1 per T. Jadi kita bisa tulis sudah 1 per T saja, selesai. Oke, jadi di sini ada ini angka 5. Jadi suatu fungsi transformasi Laplace dari konstanta 5 itu adalah 1 per S. Nah, 1 per S ini kan kita kan kayak ini 5 itu kan sebenarnya kan itu per S. Nah ya, ini kan Laplace, ini kan 5 Laplace 1 per S. Nah, di sini 1 per S. Jadi kita bisa tulis 5 per S. Oke. Nah, kemudian untuk hasil akhir kita bisa gabungan semuanya. Oke, ini minus ya, lupa. Kemudian di sini kita bisa masukkan langkah 1 2 3 menjadi transformasi Laplace dari Ft sama dengan di sini kita masukkan yang awal dulu, 6 per S pangkat 3 dikurangin 4 per S kuadrat ditambah 5 per S. Jadi ini adalah hasil akhirnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke soal nomor 2 yang sudah saya buat. Ya, ini ada suatu perkalian dari ini ya, pangkat min 2t dikalikan dengan sin 3t. Jadi kita dapat dua fungsi di sini, ada eksponensial dan trigonometri. Jadi nanti kita akan menggunakan first shifting theorem atau teorema pergeseran pertama. Nah, dari sini kita tentukan dulu nih masing-masing transformasi dari fungsinya apa aja. Kita mulai dari sin 3t dulu. Jadi kita akan transformasikan Ft sama dengan ini sin 3t itu kan omega per
S kuadrat plus omega kuadrat. Nah, kebetulan omega di sini adalah 3 kan. Jadi kita masukkan 3 per S kuadrat plus 9. Nah, kemudian dari sini kita kan menyisakan ini perkalian eksponensial. Kita bisa menggunakan teorem pergeseran utama. Nah, kita tulis dulu nih. Cari yang kedua, E pangkat min 2T. Min 2T itu kan, min 2 kan itu sebagai A. Kita bisa tulis F sama dengan S min Nah, di sini kita bisa tulis F S min A. Nah, di sini kita ketahui A-nya min 2, berarti F S plus 2. Nah, kemudian kita masukkan fungsinya dikalikan dengan fungsi yang di sini. Jadi kita bisa tulis hasil akhirnya itu 3 per S plus 2 dikalikan ini F salah 3 per S plus 2 kuadrat plus 9. Ini adalah hasil akhirnya. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 3 ya. Soal nomor 3 di sini sederhana saja. Ini fungsi transformasi Laplace dari perkalian satu variabel dikalikan dengan fungsi eksponen. Kita masih menggunakan teorem yang sama, yaitu full shifting theorem, karena di sini ada E pangkat 4T ya. Kita akan seperti tadi menghitung dulu satu ya, satu fungsi ya. Jadi di sini t itu kan sama seperti yang soal nomor tadi, itu t itu kan kita anggap t itu variabel pangkat 1. Jadi n faktorial per n plus n s n plus 1. Jadi kita bisa tuliskan 1 per s kuadrat di sini, teman-teman. Kemudian untuk nomor fungsi selanjutnya pangkat 4t, di sini a-nya nanti adalah 4. Kita bisa tuliskan f dengan s min a. Ya, di sini kita akan masukkan f sama dengan s min 4. Kemudian kita kalikan dengan sini. Hasilnya akan menjadi 1 per akan kita substitusikan ke sini, hasilnya akan menjadi 1 per S min 4 kuadrat. Kayak seperti itu saja. Baik, kemudian kita akan masuk ke soal nomor 4. Kita sekarang akan mencari inverse Laplace dari suatu fungsi di sini. Kita pertama-tama akan mencari faktor kuadrat sempurna dari S kuadrat plus 4S plus 13. Nah, faktor dari ini bisa kita tulis S kuadrat plus 4S plus 13 sama dengan S plus 2 kuadrat plus 9. Oke, kemudian karena S plus 2 kuadrat S plus 2 kuadrat plus 9 itu kita bisa sederhana dengan the fuck. Oke, karena di sini itu masih bisa kita sederhanakannya. Di sini kita bisa tulis menjadi S kuadrat plus 4S plus 4 ya. Berarti kita bisa substitusikan ke sini ya. Jadi S kuadrat plus 4S plus 13 sama dengan S plus 2 kuadrat plus 3 kuadrat. Nah, kemudian dari sini kita bisa simpulkan fungsi ini sederhananya bisa menjadi 2S plus 5 per S plus 2 kuadrat plus 3 kuadrat. Nah, kenapa kita mencari hasil seperti ini? Karena supaya nanti bisa ditransformasi dengan mudah. Kemudian kita akan masuk ke tahap 2, yaitu tahap transformasi. Oke, ternyata dari bentuk seperti ini masih bisa kita ubah lagi menjadi bentuk yang lebih sederhana, yaitu dengan 2S. Bagian yang pembilangnya ini kita bisa sederhanakan menjadi 2 dikalikan berapa ya? 2 dikalikan S
plus 2 tambah 1 ya, karena ini sama ya, 2S plus 4 plus 1 sama dengan 2S plus 5. Nah, maka di sini kita bisa buat menjadi 2S per S plus 2 kuadrat tambah 3 kuadrat ditambah 1 per, sama sebelumnya, S plus 2 kuadrat plus 3 kuadrat. Oke. Oh ya, kelupaan, kita harus masukkan S plus 2 nya dulu, 2S plus 2. Nah, oke. Oke, jadi di sini sifatnya sudah sangat mudah sekali ya, karena di sini kita tahu kita punya dua fungsi ya, kita punya dua bentuk nih. Jadi bentuknya kita tuh sesuai dengan fungsi dari transformasi Laplace ya, S plus A sama dengan ini nanti hasilnya. Kemudian yang satu ini bisa kita ubah menjadi seperti ini. Nah, kita akan langsung masuk ke tahap transformasinya. Untuk transformasi bagian pertama, 2 dikalikan S plus 2 per S plus 2 kuadrat plus 9 atau plus 3 kuadrat. Ini kan sama seperti ini ya, S plus A kuadrat plus B kuadrat ya. Itu sebenarnya kita bisa kalikan ini, kita bisa substitusikan, tapi ya di sini kita bisa langsung saja masukkan menjadi rumus. Ini kan dikali 2 nya bisa kita keluarkan, misal seperti ini, 2 dikalikan, nah ini berapa, menjadi E pangkat AT, berarti kita bisa tulis 2 dikalikan E pangkat min A nya di sini kita dapatkan 2 di min 2T dikalikan cos BT dikalikan cos ya, yang B yang mana tadi, yang B itu yang ini, B 3, berarti cos 3T. Jadi kita dapatkan hasilnya 2E min 2T cos BT. Kemudian untuk soal yang bentuk berikutnya, di sini karena menggunakan konstanta 1, jadi kita masukkan bentuk transformasi yang bawah. Jadi kita bisa tuliskan sifat transformasi Laplace dari sin, otomatis kita harus menyamakan pembilangnya dengan omega yang di bawah kuadrat nanti. Jadi kita kan nantinya bawahnya kan 3 kuadrat, berarti kita samakan dulu dengan 3. Nah, 3. Nah, kemudian kita masukkan angka-angka di bawahnya seperti S plus 2 kuadrat plus 3 kuadrat. Itu ditransformasi bisa menjadi 3 E ya, ini 3-nya dikeluarkan dulu, 3E minus nah 2 dari mana, 3E minus ya, di sini 3E minus 2T dikalikan sin BT dikalikan sin 3T. Nah, dari sini sebenarnya ini kan aslinya kan 1. Nah, kita bisa bagi dengan 3/3. Nah, 3/3. Jadi di sini kita bisa tulis menjadi 1/3. Jadi 1/3 dikalikan E pangkat min 2T dikalikan sin 3T. Oke, seperti itu. Nomor 4 transformasinya berarti kita bisa tuliskan sebagai transformasi Laplace dari suatu fungsi 2S plus 5 per S kuadrat plus 4S plus 13 itu sama dengan, kita tinggal tambahkan saja, 2E min 2T cos 3T ditambah 1/3E min 2T sin 3T. Ya, seperti itu. Jadi kemudian kita akan langsung lanjut ke soal nomor 5. Di sini kita pertama-tama kita lihat dulu soalnya. Di sini mencari Laplace inverse dari 3S plus 8 dibagi S kuadrat plus 5S plus 6. Jadi di sini kita langkah pertama itu adalah penyederhanaan. Nah, di sini ini kan faktor kuadrat dari 5S plus 6 ini kan S-nya tuh bisa 2 dan bisa 3 ya. Langsung aja saya mengamati caranya, saya sudah hitung sebelumnya. Jadi di sini kita langsung tulis aja S kuadrat plus 5S plus 6 itu sama dengan S plus 2 S plus 3. Oke.
di awalnya, nanti S-nya min 2, S-nya min 3, kita ubah jadi S plus 2, S plus 3. Kemudian untuk cara kedua, kita bisa kemudian cara kedua kita tuliskan semuanya, kemudian dibagi dengan ini. Jadi 3S plus 8 dibagi S kuadrat plus 5S plus 6 sama dengan 3S plus 8 dibagi S plus 2 S plus 3. Nah, dari sini dan dari bentuk seperti ini identik dengan pecahan parsial. Kita bisa tulis ini sebagai A, ini sebagai B. Jadi kita bisa sederhanakan dulu. Kita masuk langkah 3, langkah transformasi. Jadi kita akan mengalihkan kedua ruas dengan ini ya teman-teman, ya, dikalikan. Ini dikalikan ini. Seperti ini kan sama dengan ini nih. Jadi ini adalah bentuk dari ini. Jadi kalau ini dikalikan ini, hasilnya akan hilang teman-teman. Jadi hasilnya akan 3S plus 8 sama dengan 3S dikalikan apa yang nggak bisa dicoret dari ini. Jadi 3S itu dikalikan dengan kan sama-sama dikalikan ini nih ya, jadi hasilnya akan Oke, kemudian kita masuk ke pecahan parsial ya. Kita ubah dulu bentuk yang sudah kita dapat ya. Jadi seperti ini, 3S plus 8 per S plus 2 S plus 3 sama dengan di sini kita bisa tuliskan seperti ini. Karena ini adalah sifat parsial, kita menggunakan A per S plus 2 dan plus B S plus 3 di sini. Nah, kemudian untuk menyederhanakan pecahan parsial seperti ini, kita bisa mengalihkan kedua ruas. Jadi ini dikalikan dengan ini. Ininya hilang nanti, 3S plus 8 sama dengan sama dengan ini dikalikan dengan ini. Jadi kan ini coret sisa S plus 3. Jadi hasilnya nanti akan A S plus 3 ditambah dengan B, ini coret dengan plus 3 dikalikan dengan S plus 2, jadi B S plus 2. Oke. Kita bisa langsung saja substitusikan ya. Jadi S plus 3 jadi A S plus 3 ditambah B S plus 2. Nah, dari sini kita akan menyamakan koefisien dulu. Kita akan samakan koefisiennya A plus B ya, A plus B sama dengan 3. Nah, bisa kita buat seperti ini karena konstantanya itu 3A plus 2B sama dengan 8. Nah, samakan koefisien. Nah, dari sini kita tuh bisa sebenarnya memilih S-nya berapa supaya salah satunya itu bisa 0. Kita akan mencari A dan B-nya satu persatu. Di sini supaya bisa jadi 0, kita bisa menggunakan S-nya menjadi min 3. Jadi min 3 plus 3 kan 0. Jadi S-nya sama dengan min 3. Kita pakai S min 3 dulu. Nah, S min 3. Berarti kita akan masukkan min 3, berarti kan min 3S. Jadi min 3 dikalikan 3 kalikan min 3, jadi kan min 9 plus 8 itu kan 1 ya. Dengan min 1 ya, sama dengan A nya ini kan 3, min 3 plus 3 0, berarti kita tulis 0 ditambah min 3 plus 2 1 tambahkan B, min 3 plus 2 min B, maaf ya. Kemudian min B sama dengan min 1, berarti B sama dengan 1. Nah, kemudian kita ulangi ke langkah yang kedua. Karena kita udah tahu B nya sama dengan 1, kita bisa langsung aja substitusikan ke sini. Atau kita bisa menggunakan cara yang lebih sederhana, yaitu dengan kita substitusikan S nya itu menjadi min 2. Jadi S min 2 sekarang, S min 2. Nah, dari sini bisa kita ketahui kalau S min 2 ini kan berarti
min 2 dikalikan 3 berarti min 6 plus 8, hasilnya sama dengan plus 2 ya, sama dengan di sini kita masukkan min 2 plus 2 0, berarti kan A min 2 plus 1 A 1 tambah 0, berarti 2 sama dengan A. Kita dapatkan B nya 1 dan A nya 2. Lalu kemudian kita masuk ke langkah yang keempat. Kita sudah tahu A dan B nya, kita kembalikan ke bentuk utamanya A dan B. Nah, jadi kita masukkan A nya ke sini. Kita tulis aja dari awal, 3S plus 8 per S plus 2 S plus 3. Di sini sama dengan A nya kita masukkan 2 per S plus 2 ditambah B nya itu 1 per S plus 3. Nah, kemudian kita akan lanjutkan ke langkah yang keempat, itu langkah transformasi. Dari langkah transformasi ini kita akan menggunakan yang 2S plus 2 dulu. 2S plus 2. Kita bisa tuliskan itu 2-nya kita keluarkan 1 per S plus 2. 1 per S plus 2 di sini kita bisa tuliskan menjadi E min 2T, kemudian 2-nya kita masukkan, jadi kita dapatkan 2E min 2T, lalu untuk satunya yaitu 1 per S plus 3. Kita sama dengan sebelumnya, jadi kita tinggal masukkan aja, karena ini udah 1, kita langsung masukkan aja E min 3T. Nah, jadi fungsi keseluruhan itu adalah transformasi Laplace itu, atau kita tulis Fs dari ini adalah 2E min 2T tambah E min 3T. Selesai. Untuk kita sekarang masuk ke soal terakhir, soal nomor 6 ya. Di sini kita disuruh mencari fungsi Laplace inverse dari fungsi ini. Nah, kita akan menyederhanakan dulu ini kan fungsi transformasi dari fungsi ini. Nah, jadi jadi di sini kita akan mencari transformasi Laplace dari fungsi di sini. Di sini diketahui ini kan sebuah pecahan parsial juga ya, karena kita bisa lihat di sini adalah S dikalikan S kuadrat plus 9. Jadi kita bisa tulis itu 6 per ini S kuadrat plus 9 sama dengan A per S ditambah BS plus C S kuadrat plus 9. Oke, dari sini kita langsung kalikan saja kedua ruas ya, dengan ini dikalikan ini, dan ini dikalikan ini. Kemudian hasilnya 6 sama dengan A dikalikan ini coret A S kuadrat plus 9 ditambahkan dengan BS plus C dikalikan ini coret jadi S. Oke, jadi S ya. Kita tulis 6, langsung kita substitusikan aja. A S kuadrat plus A9 ditambah BS kuadrat plus CS ya. Kemudian kita kelompokkan S kuadrat, A dan C gitu kan. 6 sama dengan S kuadratnya milik A dan B, jadi A plus B S kuadrat ditambahkan 9A ditambahkan dengan C. Nah, ditambahkan dengan CS. Oke, kelupaan S-nya. Nah, dari sini kita langkah kedua yaitu langsung saja mencari ruas kiri dan ruas kanan. Jadi kita hitung dulu S kuadratnya, 9A, CS, dan 6-nya. Nah, di sini 6 sama dengan yang hanya menggunakan variabel yang mana, di sini yang menggunakan konstanta yang mana saja, karena di sini hanyalah 6 ya, 0s kuadrat ditambah 0s plus 6, jadi 6 sama dengan 6 ya. Kemudian yang kedua ada s kuadrat, di sini kita mencari s kuadrat itu sama dengan a plus b ya kan, a plus b saja. Jadi di sini a plus b, jadi kita bisa tulis a plus b sama dengan 0. Kemudian untuk sekarang kita mencari s saja, yang punya variabel s itu adalah c saja. Jadi kita bisa tulis c sama dengan 0
Nah, kemudian selanjutnya kita akan mencari variabel kita akan mencari konstanta. Jadi konstanta di sini itu adalah 9A. Kan 9A itu sama dengan 6. Nah, dari sini kita bisa tuliskan kayak A sama dengan 6/9 atau 2/3. Kalau A nya 2/3, kita bisa dapat B juga. B nya adalah ini kan A plus B sama dengan 0. Berarti kan 2/3 plus B sama dengan 0. Jadi kan B nya kan min 2/3 ya, min 2/3. Dan C nya nggak ada, C nya 0. Nah, oke. Dari sini kita langsung bisa memasukkan sifat transformasi Laplace ke tiap suku. Kita udah tahu A-nya, udah tahu B-nya, udah tahu C-nya. Langsung kita masukkan ke AS ini, AS BS C. Jadi 6 per S kuadrat plus 9 sama dengan A-nya tadi 2/3, 2/3 per S ditambah BS plus C min 2/3 S plus 0 per S kuadrat plus 9. Oke, di sini. Nah, kita akan menggunakan transformasi Laplace di sini. Di sini bisa kita tahu ini kan kita di sini kita akan menggunakan transformasi Laplace. Di sini 2/3 kita bisa keluarkan dulu ke bagian sisi kiri dulu dari Laplace-nya. Jadi kita kan jadinya 1/S nanti. 1/S itu cuman T. Nah, oke. 1/S itu cuman 1 ya. Jadi hasilnya nanti bakal 2/3. 2/3 saja. Soalnya 1 dikalikan 2/3 di sisi kiri. 2/3. Oke, ini Laplace transform ya. Ini aku anggap aja F apa ini? FT ya, FT. Ini FT kan. Laplace transform dari FT. Nah, sama ditambah. Nah, ini 2S plus 3. Ini kan kita bisa keluarin lagi di sisi kiri. Nanti hasilnya dengan S kuadrat plus 9. Ini identik dengan sin. Untuk yang bentuk yang kedua di sini adalah min 2/3S. Ya, ini nolnya diabaikan saja. Jadi nanti kan 2/3-nya kita keluarin ke kiri dulu, kita sampingin dulu. Hasilnya nanti kan tinggal S per S kuadrat plus 9. S per S kuadrat plus 9 itu adalah sifat dari cos cos AT ya. Jadi kita bisa tulis min 2/3 cos 9T. Oke, jadi kita akan masuk ke tahap terakhir ya, yaitu adalah mengubah fungsi yang sudah kita dapat menjadi fungsi Laplace, transformasi Laplace. Jadi di sini 2/3 bisa kita keluarkan ke sisi kiri dari Laplace-nya. Kita bisa dapat 1/S. 1/S itu bisa kita transformasikan menjadi 1. Ditambah dengan min 2/3 juga bisa kita keluarkan menjadi 1 per S kuadrat plus 9. Ini identik dengan sifat cos. Cos itu kan A per S kuadrat plus A kuadrat. Di sini A kuadratnya itu kan 9. Jadi akar 9 itu kan 3 kan. Jadi kita bisa tulis sebagai cos 3T. Nah, cos 3T di sini kita kalikan dengan yang kita keluarkan sebelumnya sama dengan 2/3. 2/3 ditambah min 2/3 dari cos 3T. Nah, ini adalah hasilnya teman-teman. Kalau kita mau bisa lebih sederhana lagi, kalau kita mau lebih sederhana lagi, bisa kita tulis menjadi 2/3 dikalikan 1/S ditambah dikurangi dengan S per